Hai Crash Troopers, Bambang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Di balik tayangan yang terlihat sempurna, rupanya ada sisi lain di balik tayangan berita. Nah, berikut ini ada beberapa momen tak terduga yang dialami news anchor dan beberapa orang lainnya. Jadi, presenter berita tuh emang harus totalitas ya. Kayak si Babang ganteng ini guys. Mungkin maksudnya doi mau ngejelasin ukuran lubang beton yang dilubangi si pencuri ketika hendak merampok sebuah bank. Si Babang pakai segala masuk tuh. Kan jadi kejebak deh. Which is pretty much exactly what the men who broke into the Hatton Garden Vault did. I think you need to be pushed from behind. Someone needs to give me a bit of a push. Okay, I've got my hand out now. Once that hand's out... Untung bisa keluar, coba kalau enggak. Kata siapa jadi presenter berita itu enak? Buktinya si Babang satu ini, MGM, alias mau nggak mau, harus masuk kandang singa. Yeah. Quick. Go. Scratch the lion's belly. Remember, that's the sharp end. Bener aja. Namanya juga berhadapan langsung sama hewan buas, jadi kena serangan gini deh. Wait. Let's lie down. Let him lie down. Hey! Walaupun ngalamin luka gara-gara dicakar singa, tapi seenggaknya masih untung lah daripada buntung. Ini si Babang nggak survei lokasinya dulu atau gimana ya? Lagian main lompat-lompat aja. Jadi kejebak di dalam sumur dalam deh. He was reporting on low water levels at a local lake this weekend. Jumped in feet first to show viewers just how thick the mud was. Only problem was he couldn't get out. Calon-calon nggak jadi live report ini mah. Nasib tidak menyenangkan dialami seorang reporter yang sedang melakukan siaran langsung di Moscow Park. Ketika itu, reporter bernama Nikita Razvozhayev sedang mengabari kondisi perayaan ulang tahun Hari Tentara. Tiba-tiba datang seorang pria berkaus putih langsung meninju Nikita. Entah apa alasan pria itu melakukan tindakan kekerasan dan pergi begitu saja. Kalau yang satu ini jujur aja bikin Mimin mupeng. Abisnya pas si presenter cantik ini bacain berita secara live, tiba-tiba muncul anjing hitam yang melompat dari bawah meja. Можно Стёп расскажет подробнее? Что у меня делает собака в студии, ребят? Я кошатница, я люблю кошек. Ya si anjing pinter banget cari perhatian si mbak cantik ini. Padahal kan udah jadi kerjaannya tiap hari ya. Tapi si Babang pembaca perkiraan cuaca ini masih aja ceroboh. Soalnya nih pas live di TV, doi baru sadar kali dirinya pakai sepatu yang beda sebelah. Gimana nih si Babang? Makanya lebih teliti dong. Kan malu dilihat banyak orang. Live lagi. I got a brown and a black shoe on. Joe's wearing two different shoes. Namanya juga manusia biasa. Pembaca berita pun terkadang nggak bisa nyembunyiin ekspresinya, kayak si presenter wanita satu ini. Doi nggak bisa nahan ketawa pas lagi bacain berita tentang orang yang memilih hidup seperti kambing. Because we're all completely trapped inside our own. I can't make this stuff up. Thomas Thwaites, who tried living as several different animals. The IG Nobel Award. You try and read that script. Aduh, lagian ada-ada aja nih beritanya. Jangankan yang baca, yang nonton juga ikut ketawa ini mah.
Mimin bener-bener salut deh sama reporter satu ini, padahal udah jatuh pingsan dan tak sadarkan diri beberapa detik. Tapi masih aja ngelanjutin wawancara si narasumber. How to cross country ski, so give us some base. No, I'm gonna toss it back to you guys. I just slipped and fell, so you just come up, you pay $7, anybody can come up here. U.S. Nationals and Paralympic Nationals at Soldier Hollow. Totalitas tanpa batas ya, Mbak. Terkadang jadi reporter tuh harus ngalahin ketakutan sendiri. Kayak si babang satu ini yang rela live report di dalam pesawat yang lagi atraksi. Ya, tapi namanya juga bukan dunianya. Pas siaran langsung, doi malah pingsan karena terkena efek G-force. I've been fascinated my whole life to do this. Grant urged the stunt pilot on. There we go. Right, and then we go left. And let's go. Squeezing. Squeezing. Keep squeezing. Keep squeezing. Oh, cut. We don't want to see. Besok-besok kapok deh, nggak mau naik lagi. Kedua news anchor ini nggak bisa berhenti ketawa guys pas bawain berita anjing yang memencet klakson karena ditinggal terlalu lama di dalam mobil oleh pemiliknya. Seriously, what a sassy dog. I love the boss. This is why we can't show time. Nular ya ketawa si Om news anchor ini. Mimin yakin di antara kalian semua, ketika pergi ke suatu tempat yang belum pernah dikunjungi atau lupa jalannya, pasti manfaatin yang namanya layanan GPS. Alih-alih sampai ke tempat tujuan, mobil yang dikendarai seorang wanita asal Kanada ini justru harus nyebur ke sungai guys, karena mengikuti petunjuk arah dari GPS. Do not believe everything your GPS tells you. Right down a boat ramp into Lake Huron. She actually had to roll down her window, and that water, by the way, 4 degrees Celsius. Oh, yeah. Gak cuma kasus itu aja, ternyata wanita lainnya juga harus mengalami hal serupa. Wanita ini mengaku harus mengalami kecelakaan karena mengikuti arahan dari GPS. Gak taunya, rute yang diperintahkan bukannya sampai ke tujuan yang dimaksud, malah menembus sungai yang lumayan dalam. Bad GPS for leading them right into danger. It's an SUV recovery in murky water. Soon, Bellevue fire officials admit this can be a confusing area. I talked to the coworker of the women who says they're in town for a conference and a GPS system that might not have quite lived up to its promise. Aduh, kok malah ngarahin ke jalan yang salah sih GPS? Nanti dilaknat Tuhan loh. Kalau kalian nyangka wanita nggak teliti ngikutin GPS, kalian salah besar. Kesalahan GPS juga memakan korban seorang pria. Tepatnya pria asal Portland. Doi pikir nih, petunjuk GPS membawanya ke jalan yang tepat. Ternyata malah dibawa ke perlintasan komuter lain guys. Aduh. Just a little ways down the tracks. It was a GPS he was looking at. So his little Suzuki SUV got stuck on the tracks, maybe 20 yards off the roadway. No, I was following my GPS and my GPS was delayed and it said, yeah, take a right-hand turn. Sebuah rekaman CCTV berhasil merekam momen ketika sebuah mobil masuk ke dalam gedung. Rupa-rupanya pengendara ini bukan mabok loh guys, melainkan mengikuti arahan dari GPS. Loh, tapi kok malah masuk ke gedung gini sih? Mana gedung polisi lagi? Jangan-jangan sama kayak kasus yang lain, gara-gara GPS yang ngaco nih. Maksud hati sih orang-orang ini mau pergi ke restoran pizza karena udah lapar banget. GPS-nya malah nganter mereka ke sebuah rumah orang lain dong. We're just trying to find pizza and it took us to a house. Arriving at Original House Pizza on right. No, you failed GPS. You failed. I want some pizza. Can you please find it out? Mungkin yang punya rumah jualan pizza juga kali ya. Harusnya sih teknologi macam Google Maps atau GPS bisa bantu seseorang ya.
Tapi nih, seorang wanita yang begitu patuh ngikutin petunjuk dari GPS malah terjebak ke rel kereta api. Doi pikir arahan dari GPS itu benar 100%. Alhasil Doi ngikutin banget. Tanpa sadar, ternyata arahan GPS membawanya ke rel kereta dan bukannya jalan raya. Aduh, gimana sih ini? Lagi-lagi kesalahan GPS bikin orang sengsara nih, karena GPS justru mengarahkan wanita ini berjalan di atas rel kereta api. Alhasil, karena mobilnya terjebak di perlintasan kereta api, wanita ini terpaksa menghubungi tim penyelamat untuk menolong ia dan mobilnya. 911 call came in, driver of the Subaru. I'm across the train tracks and I can't have the... Still on the railroad track? She's stuck on the railroad track, sir. She can't get... Jadi masih mau percaya 100% nih sama GPS?